Ketika kamu melangkah di tanah Bali, kamu tidak hanya menginjak pasir pantai atau batu pura. Kamu sedang berjalan di atas cerita, kisah yang hidup di udara, yang bergema lewat suara gamelan dan mantra di senja hari. Salah satu kisah itu adalah pertarungan abadi antara terang dan gelap, antara Rangda dan Barong. Ini bukan sekedar mitos, ini adalah nafas kehidupan spiritual masyarakat Bali. Rangda, sosok mengerikan berambut panjang, mata melotot, taring mencuat. Ia adalah ratu para leak, pemimpin kekuatan gelap. Tapi, siapa sebenarnya Rangda? Di balik rupa mengerikan itu, ada kisah duka. Legenda menyebut bahwa ia adalah calon Arang, seorang janda sakti di masa Raja Airlangga yang marah karena ketidakadilan terhadap putrinya. Dalam versinya yang lebih mitologis, Rangda adalah lambang kekuatan tak terkendali, energi liar, alam yang tak bisa diprediksi. Ia bukan jahat, ia adalah chaos. Setiap kali desa dilanda wabah, gempa, atau gangguan spiritual, masyarakat Bali menyebut nama Rangda, tapi bukan untuk membencinya, melainkan untuk menyeimbangkannya. Jika Rangda adalah kekacauan, maka Barong adalah penyeimbang. Barong bukan hanya sekedar makhluk berkepala singa, ia adalah roh pelindung, manifestasi dari kebaikan dan harmoni. Dalam budaya Bali, Barong muncul dalam berbagai wujud. Barong ket, barong macan, barong bangkal, tergantung wilayah dan jenis kekuatan yang dibutuhkan. Tari barong bukan hanya pertunjukan, ia adalah doa yang ditarikan, suatu upaya untuk menjaga keseimbangan antara dua kekuatan yang selalu ada, terang dan gelap. Di banyak desa di Bali, terutama di Ubud, Gianyar, dan Batu Bulan, kamu bisa menyaksikan tari barong, tapi yang kamu lihat bukan sekedar seni. Ini adalah representasi dari pertarungan spiritual. Saat Barong menghadapi Rangda, sang ratu sihir memanggil kekuatan gelap. Ia memantrai pasukan manusia agar menikam diri sendiri. Tapi Barong datang, membawa cahaya. Pasukan Barong memasuki trance. Mereka menari di atas batas sadar dan goib. Pisau tak bisa melukai, dan di akhir pertarungan tak ada pemenang. Karena ini bukan tentang menang, ini tentang keseimbangan. Di Bali, terang dan gelap harus selalu berdampingan. Jika kamu ingin melihat kisah ini secara nyata, datanglah ke Batu Bulan. Setiap hari digelar tari barong dengan latar pura tua dan gamelan hidup. Ubud, di Puri Saren dan Desa Singapadu. Kamu bisa menyaksikan versi lebih teatrikal dengan dialog, ritual, dan prosesi pemanggilan roh. Gianyar, tempat di mana warga lokal masih menganggap pertunjukan ini sebagai bagian dari upacara pembersihan desa. Ini bukan wisata biasa. Kamu tidak hanya menonton, kamu ikut menjadi bagian dari vibrasi spiritual Bali. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah Rangda dan Barong? Bahwa tidak ada yang benar-benar jahat atau sepenuhnya baik. Rangda adalah rasa marah, kecewa, liar dalam diri kita. Dan sebaliknya, Barong adalah kedamaian, penerimaan, cinta. Dan keduanya perlu ada dalam hidup. Seperti di Bali, semuanya tentang keseimbangan, bukan memusuhi sisi gelap, tapi mengakuinya, menari dengannya, hingga harmoni tercipta. Maka ketika kamu ke Bali, lihatlah lebih dalam dari keindahan luarnya. Ada cerita di balik setiap pura, ada filosofi di balik setiap tarian, dan Rangda serta Barong adalah wujud Bali yang sesungguhnya. Terima kasih sudah ikut dalam perjalanan spiritual ini. Jika kamu suka mendengar sisi lain dari tempat-tempat yang kamu kunjungi, jangan lupa subscribe dan beritahu kami cerita rakyat mana lagi yang ingin kamu dengar. Sampai jumpa di video berikutnya, dengan lebih banyak mitos, kisah tersembunyi, dan energi-energi yang membentuk tempat-tempat indah di dunia. Ingat, setiap destinasi punya cerita, kamu hanya perlu mendengarkannya.